banyak orang tidak menyadari bahwa problem emosional dan psikologis yang mereka miliki merupakan dampak, akibat, hasil dari hal-hal kecil yang mereka lakukan sejak dahulu. Demikian pula dengan kesehatan mental yang mengarah tentunya ke arah positif merupakan produk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, di dalam episode ini kita akan membahas mengenai mental health habits yang akan memupuk kesehatan mental yang sangat amat baik. You're watching podcast Angkat Bicara, psikologi untuk orang awam. Subscribe for more. Halo Rick. Hai Andre. Kamu lagi. Kok lagi? Thank you banget untuk waktunya hari ini. Kita bisa ngobrol tentang 7 habits of mentally healthy people. Yep. Gue pertama kali tertarik untuk ngobrol tentang ini. Itu karena gue merasa bahwa kayaknya gue kurang stabil. Atau at least ada momen-momen di mana gue tuh nggak stabil. Yep. Dan kayaknya lebih bagus kalau gue lebih stabil gitu kan. Dalam semua aspek hidup gue bisa lebih terimprove kalau aja gue bisa jadi orang yang lebih stabil mentally. Nah, that's why gue pengen ngobrol sama lo nih tentang gimana caranya bisa menjaga mental kita supaya stabil. Apapun itu yang terjadi, karena masalah kan pasti ada aja ya. Tapi gimana cara kita bisa menghadapi masalah itu dengan tenang, dengan kayak apa ya, orang yang dewasa gitu, bukan kayak cacing yang dikasih garam gitu kayak gitu gitu. Itu sebenarnya. Oke. Menurut lu gimana? Jadi orang yang lebih stabil. Oke, tentunya mungkin ini merupakan sesuatu, kita sedikit disclaimer. Mungkin ketika kalian mendengarkan podcast ini gitu ya, kalian kan mendengarkan ini kayak hal-hal kecil, kayak gue udah tahu ini, gue tahu ABCD. Tapi justru itu esensinya gitu ya. Justru di dalam hal-hal kecil inilah yang akan membentuk suatu hal besar, yaitu sebuah kesehatan. Sebenarnya gini loh, pokoknya ini setiap kali gue ngomong sama orang ya gitu ya, itu apalagi kalau misal gue tahu topiknya ini tuh sifatnya yang sering kali dianggap remeh sama orang, itu gue selalu kasih disclaimer supaya sebelum dengerin fondasi pikirannya itu tuh udah bener gitu. Oke, jadi dengarkan ya baik-baik, kayak karena jujur saya pun dulu termasuk orang yang menganggap remeh hal ini. Kayak contoh sedikit teaser, kita nanti akan ngebahas tentang kebiasaan olahraga, kita akan ngebahas tentang istirahat, tips-tipsnya gitu ya. Jangan langsung matiin, oke? Langsung matiin. Tentu kita bakal ngobrol lebih banyak tentang yang baik kayak apa sih, yang gak oke kayak apa sih, yang sering kali di overlook atau orang gak nyadar, oh ternyata kayak gitu gak boleh ya gitu ya. Oke? Oleh karena itu, gua bakal langsung dengan pertama. Jadi hari ini kita bakal bahas berapa ya, Dre? 7 ya? 7. Oke. Hal-hal sehari-hari yang semua orang bisa lakukan. Tapi tentunya begini, yang akan kita bahas menjadi fokus kita hari ini mungkin tidak 100% directly related kepada aspek kayak psikologis langsung gitu ya. Tapi ini sehari-hari. Karena banyak orang belum sadar bahwa aspek fisik berkaitan banget dengan kesehatan mental gitu loh. Emang apa nyambungnya sih? Apa istirahat? Apa nyambungnya sih? Padahal, makanya gini loh, psikologi modern itu sudah semakin mengakui bahwa ada faktor-faktor biopsikososial gitu ya, biologis, psikologis, sosial. Trimurti ini ya akan sangat berkaitan banget. Banyak orang kasih tau gue aja deh caranya biar gak stres. Biar gua gejala depresi hilang, biar gua sering kali faktor anggaplah yang psikologis tengah gitu ya, oke? Yang fisik biologis dengan yang sosial berkaitan, bukan terpisah, harus berkaitan. Oleh karena itu hari ini kita bakal ngebahas tips-tips yang secara umumnya gitu, oke? Pertama, istirahat. Masa sih gitu ya, lagi orang nggak tahu, kayak bingung, masa sih gue nggak tahu gitu ya. Coba deh ya, ini di episode sebelumnya kalau kalian nonton, kalau nggak salah di anxiety, gue pernah ngebahas banyak orang sangat tidak memperhatikan aspek istirahat ini, terutama bagi mereka yang kerjanya posisinya tinggi atau yang karena keadaan hidup mungkin belum terlalu oke, banyak tanggungan, mungkin mereka biayai keluarga, adiknya sekolah atau adiknya kuliah, atau mungkin orang tuanya udah nggak bekerja, jadi mesti ikut bantu juga gitu ya, kan kita nggak tahu, sehingga mereka ambil jobnya banyak. Saya tahu loh, Dre, gue tahu orang yang mereka udah kerja kantoran nih pagi sampai sore malam gitu, pulangnya ngelesin orang lagi. Itu dengerin ceritanya
stres banget loh. Ada juga yang kuliah sambil kerja Senin sampai Jumat, kemudian malamnya kelas malam, weekendnya kuliah dari pagi sampai sore, Seninnya kerja lagi. Kalau mereka nggak ngerti cara pola istirahat yang oke, nah ini bahaya nih, kayak memupuk sesuatu yang lama kelamaan nggak oke gitu. Coba deh Dre, coba sekarang kita sedikit ngobrol gitu ya. Dalam hal istirahat ini, mungkin lu belakangan ini seperti apa? Gua banyak meeting malam. Oke. Karena partner gue kalong. Oke, baik. Gitu. Jadi partner gue, lo tau ya, lo pernah ketemu kok si Angga ini, dia biasa. Angga disebut guys, Angga. Oke. Si Angga ini dia biasa kerja malam kan, karena dia kerja sama company di US. Oke. Jadi jam kerja mereka ya subuh di kita gitu kan. Ya. Nah, tapi bukan karena itu aja sih. Gue suka kerja malam sebenarnya. Tapi gue juga suka bangun pagi. Jadi kayak gue berusaha untuk ini sih, ngerem. Cuma karena belakangan ini banyak kerja sama orang yang lebih ini malam. Jadi jam tidur malam gue kacau, berantakan sih. Nah, bersamaan dengan ini gue pengen tanya sih, bro. Ya. Kira-kira pola istirahat, kira-kira gimana cara istirahat yang optimal selain tidur cukup gitu. Kan istirahat banyak ya. Gitu sih. Oke, baik, gini. Nah ini bagus. Maksudnya memang akan ada orang yang salah satu faktornya kayak gini nih. Kerja dengan mereka yang time zone-nya berbeda. Apa time zone itu kayak waktu ini ya. Waktu apa sih namanya kalau di Indonesia? Time zone itu waktu wilayah lah gitu ya, wilayah waktunya beda. Kayak itu kerja di Amerika, buset itu mah belahan dunia lain gitu. Otomatis kan akan bingung. Gini, yang pengen gue bahas selain tidur cukup, itu mah semua orang tahu gitu ya, adalah badan kita didesain, diprogram senang dengan hal yang rutin. Itulah kenapa mereka yang punya jam makan yang rutin, jam tidur yang rutin, badannya nggak bingung. Mereka tahu kapan mesti ngantuk, kapan mesti lapar. Nah, sama juga dengan jam tidur. Jadi gini, sekali lagi, akan ada orang yang tidurnya agak terganggu karena shift malam misalnya. Nah itu gimana? Jadi intinya begini, seperti apapun pola pekerjaan kamu, hal yang bisa saya sarankan setidaknya jam tidurnya sama. Nah ini susah nih. Yang kuliah, yang project kan kerjaannya gitu ya. Tapi tolong miliki komitmen jangka panjang bahwa kalau misalnya memang udah biasa tidur jam 11, tidurlah jam 11. Komit. Ini sesuatu yang gue suka gedek gitu loh. Gue selalu sarankan hal yang sama kepada anak-anak remaja yang lagi gue bina gitu loh. Ya karena aneh-aneh jam tidur ya. Kadang 11, kadang 3, kadang 2. Tapi kalau hal urgent ya udahlah. Misalnya kerjaan atau deadline gitu ya. Tapi kalau bukan hal yang urgent, kadang TikTokan gitu ya. Kadang main gitu, diajak ini ABCD yang sebenarnya nggak esensial, tapi akhirnya mengganggu jam tidur. Jadi gini loh, Andre, pernah dengar istilah jam biologis tidur nggak? Circadian rhythm. Circadian rhythm, betul. Nah, katanya itu bukan cuma tidur doang, tapi tidur dan bangun di jam yang sama. Betul banget. Dan kalau bisa lu bangun kena sinar matahari. Betul banget. Nah, jadi banyak ya. Ini mungkin yang dialami orang ya. Kayak aduh ribet ya. Ini mau tidur doang kok ribet gitu. Betul. Cuma worth it untuk diperjuangkan. Betul. Gini, secara singkat gue bakal ngebahas dikit tentang mekanisme ritme sirkadia gitu ya. Intinya begini loh, kalau orang udah biasa rutin jam 10 tidur misalnya gitu ya, dia seharian gak ngapa-ngapain pun jam 10 bakal ngantuk. Itu cara kerjanya. Jadi gini loh guys, apa yang terjadi? Misalnya anggaplah nih orang jam tidurnya ideal ya. Oke, jam tidurnya ideal. Di dalam tubuh kita ada 2 hormon yang bertanggung jawab dengan siklus tidur, yaitu melatonin dan adenosin. Oke, jadi untuk gampang gue bakal ngebahasnya hormon ngantuk gitu aja ya. Oke. Nah, hormon ngantuk ini di dalam tubuh kita, tentu ini ilustrasi sederhana ya. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut, bisa Google circadian rhythm gitu. Nah, intinya begini, pas kita bangun, tangki hormon ngantuknya kosong. Oke. Seiring berjalannya waktu, itu bakal naik terus hormon ngantuk ya. Kemudian akan mulai penuh ketika jam tidur kita misalnya jam 10, ya udah dia akan pelan-pelan cicil sampai udah melampaui garis ngantuk banget gitu ya. Jam 10 misalnya, nah orang bakal ngantuk banget. Sehingga ketika tidur turun lagi jam misalnya kan menurut penelitian kita idealnya 7-8 jam gitu ya. 7-8 jam. Kalau udah habis orang bangun sendiri. Nah ini idealnya, oke. Ini idealnya.
Nah pertanyaannya, apa yang terjadi kalau misalnya orang tidurnya kurang? Atau ya mesti bangun pagian misalnya, mesti project, misalnya ke bandara lebih cepat, kayak itu mesti bangun pagi gitu kan. Nah itu yang terjadi adalah, kadang kan tangki nih, belum habis, alarm nyala, tananat gitu ya. Ya udah, dia akan hormonnya belum habis, tapi masih, terus kita dipaksa bangun. Pernah gak sih ngerasain kayak lagi kurang tidur bangun tuh kayak zombie gitu ya. Kayak bener-bener mesti dibangunin cuci muka piar gitu. Atau paksa buka lampu terus gitu. Badan kita diprogram melatonin dan adenosin itu akan pecah kayak breakdown lebih cepat berhadapan dengan sinar. Yang paling efektif matahari. Akan tetapi sinar kayak ini nih, kayak kita lagi ngalami sinar ini juga membantu untuk pembentukan atau penghancuran atau memperlambat regenerasi hormon ngantuk ini. Inilah kenapa Dre, orang yang kerja shift malam otaknya bingung gitu loh. Mereka seringkali otaknya bingung karena cahayanya terang banget. Jadi otak tuh nangkapnya ini ini tuh matahari ini terang gitu. Sehingga hormon mereka yang kayak siklus normal tadi tuh yang keisi pecah pelan-pelan, keisi pelan-pelan, pecah pelan-pelan itu terganggu. Makanya jam ngantuknya aur-auran. Oke, tentu ini kita belum ngomongin aspek lain ya, kayak gula darah gitu ya. Kita nggak ngomongin itu, kita purely ngomong siklus tidur gitu. Nah, inilah kenapa sekali lagi jam tidur yang rutin sangat membantu. Karena kok kita bangunnya aja kadang aur-auran, jam tidurnya aur-auran, siklus tidurnya bayangin jadi otak. Bingung kan? Ini sebenarnya, ini badan gue maunya apa sih gitu. Badan gue ini, bos gue ini jam tidurnya gimana sih? Sehingga gak heran orang yang jam tidurnya berantakan, aktivitasnya pun berantakan. Grumpy, gampang marah. Hubungannya sama kestabilan mental apa ya bro? Nah, hubungan langsung gitu. Otomatis. Kalau ngantuk, capek, low energy, gampang marah, gampang stres gak? Gampang. Kalau ngantuk, apalagi ngantuk, kemudian energinya low karena kualitas tidurnya nggak oke. Dan energi kemudian itu berhubungan sama apa sih? Hormon. Energi ini dalam artian benar-benar purely kita ngomong capek nggak capeknya. Oke, kayak semangat nggak semangat gitu. Tidur itu sangat ini loh. Karena gini, bayangin ya, kalau misalnya kita jam tidurnya nggak oke, kemudian bangun kayak jadi energinya lemes gitu ya, otomatis kan kerjaan juga nggak enjoy. Otomatis kan kalau ngomong sama orang seperlunya aja. Otomatis kan anggap nih orang yang istirahatnya kurang, kerja pulang udah capek banget dong, pulang ketemu keluarga energi udah habis banget. Kalau orang udah energi habis banget diajak ngomong enak nggak terlalu, betul nggak enak. Akhirnya karena dia lagi pengen istirahat banget, diajak ngomong ABCD, akhirnya gampang marah. Akhirnya hubungan mulai nggak enak dan siklusnya berlanjut. Itu tuh adalah mekanisme retakan-retakan kecil dalam sebuah hubungan yang diakibatkan oleh kurang tidur. Yes, cuma kurang ini kita baru ngebahas satu loh, kurang tidur yang nyambung ke semuanya. Terus orang kalau lemes pengennya minum apa? Kopi yang manis-manis, ya kan, energy drink, kerating deng apalah gitu ya, pokoknya energy drink gitu-gitu. Akhirnya semangat. Terus pernah ngalamin sugar crush gak? Atau caffeine crush? Gitu. Itu gue pernah banget. Gue pecinta kopi. Dan gue tahu nih, kalau gue misalnya lagi ada project nugas apa, gue tuh S2 misalnya gitu ya, gue kan jam tidur ancur-ancuran. Kopi, darah gue mengalir, tubuh gue nggak mengalir darah, kopi ngalir gitu ya. minum terus pas jeder tuh lemesnya bener-bener kayak diajak ngomong kayak gitu bener-bener, karena gue udah grumpy banget. Akhirnya gue masih nyadar nggak boleh Rick, nggak boleh. Gue psikolog ya, gue nggak boleh gini. Akhirnya gue memutuskan ada satu harinya bener-bener gue riset. Akhirnya setelah itu baru seger buger lagi. Pas praktikum gitu seger juga. Ngerjain tugas juga konsentrasinya oke, seneng. Hasilnya bagus, bangga. Kalau misalnya kerjainnya karena ngantuk, pokoknya stres banget gitu, ngerjainnya nggak optimal, dosen pembimbing akhirnya ngeliat ini apa sih tulisan ngaco-ngaco, stres gak? Stres, nyambung kan? Kadang gue merasa, jujur ini ya, kalau gue nggak tidur misalnya, bukan nggak tidur sih, kalau gue lagi lembur gitu, ya. Itu gue produktif mungkin. Karena malam-malam tuh kerja, dan tak kenapa kalau malam kerja itu adrenalinnya nggak tahu gimana gitu, kayak produktif gitu gue. Ya. Itu produktif sih, dan itu yang membuat orang rancu kan. Ya. Ini gue kerja kok, ini hasilnya, ini jelas hasilnya. Gitu. Cuma satu hal yang mungkin berasa itu adalah
gimana perasaan lu sama hasil kerja lu. Kadang-kadang gue tuh lembur gitu meskipun jadi kerjaannya dan meskipun bagus, itu gue kurang bisa memaknai hasil kerja itu, dan itu membuat kualitas hidup gue jadi menurun gitu. Meskipun on paper naik angka produktivitasnya short term gitu. Mungkin tidur juga strategi long term yang bagus gitu. Bukan cuma short term tapi long term yang juga eksponensial kalau dilakuin secara benar gitu ya. Ya, benar. Nah, guys, ini benar. Intinya adalah long term. Betul, waktu gue praktikum ya lagi benar-benar mesti kejar banyak sekali tanggung jawab gitu ya. Bener, kayak adrenalinnya kenceng gitu ya. Produktif, selesai semua. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Tinggal tunggu waktunya sampai kita crash gitu. Burnout. Nah, itu istilah lebih terkenalnya. Burnout. Oke, nah kita mau mencegah itu terjadi. Menurut lo ada nggak orang di dunia ini yang nggak berisiko burnout? Jujur di dunia modern hampir nggak. Kecuali mereka kebetulan memang memiliki personality yang kutubnya itu memang lebih mengarah enggak terlalu gini, atau yang value-nya itu terhadap pekerjaan. Nanti ini sebenarnya salah satu yang kita bahas secara singkat gitu ya. Yang value-nya terhadap dunia work gitu ya, work related profession, career enggak terlalu tinggi. Mereka cenderung enggak terlalu pusing karena kita hanya memusingkan hal yang kita anggap berharga. Nah, nanti kita bahas. Oke, cuma sekali lagi, ini disclaimer ya. Bukan berarti kita mengantagoniskan pekerjaan. No, bukan. Tentu lagi-lagi kalau lagi dikejar project, deadline, kerjain gitu ya. Tapi ketika akhirnya dapat istirahat, pastikan istirahat. Bener-bener pastikan istirahat. Belajar untuk say no ketika udah memang waktu istirahat gitu ya. Belajar untuk komunikasi ke keluarga, pasangan. Misalnya I'm sorry, akhir-akhir ini gue udah banyak lembur gitu loh. Udah 2 minggu gue udah kurang istirahat. Boleh gak misalnya ngomong ke mertua atau ke orang tua, titip anak 1 hari. Misalnya kita pengen udah lama gak me time atau quality time sama partner, silakan gitu loh. Tapi ada orang gak enak hati, tiba-tiba bos telepon misalnya, sebenarnya boleh nolak tapi aduh gak enak hati misalnya. Nah itu yang sering kali, budaya sungkan ini loh yang kadang membuat kita burnout banget. Tapi sekali lagi, bukan kita mengantagoniskan pekerjaan, bukan. Tapi segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Ketika akhirnya bisa cuti misalnya, akhirnya bisa istirahat, ambil. Bener-bener diambil. Kalau mau dibuat matematika mungkin untuk orang yang gendeng kayak gue gini, itu mungkin gini. Lu gak tidur sehari, besoknya lu grumpy sama pasangan seharian, terus dikali sama 7 hari dalam seminggu, dikali 365 hari dalam setahun, 365 hari itu seharian lu grumpy sama pasangan, hanya dari habit yang kurang tidur. Itu berarti hampir bisa dipastiin hubungan lu pasti ya amburadul sama pasangan itu. Itu dan itu bisa di-apply, tinggal dikali-kali aja semua kan. Betul gitu, kan? Gue tahu sih sulit untuk paham dengan dalam dan praktekin. Cuma ya praktekin. Ini gue bukan ngomong sama orang lain sih, sama diri gue sendiri sih. Man, oke. Sip. Pertama ya. Betul. Dan tentu kalau udah ngomongin istirahat, yang paling nyambung adalah topik kedua ini. Ini gue passionate nih ngebahas ini juga nih, yaitu hobi. Jalankan hobimu. Nah, teman-teman semuanya, bagi para pendengar gitu ya, saya pengen tegaskan satu hal dulu supaya kita punya persepsi yang sama. Hobi, selama itu tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, ganggu orang lain, atau maksa orang supaya hobinya sama kayak kita gitu ya. Selama kita bisa bagi waktu, bagi tanggung jawab, nggak menghancurkan rutinitas atau tanggung jawab gitu ya, itu valid. Nggak merusak diri, nggak merusak orang, itu valid. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja, betul. Nah itu kata-katanya, sah-sah aja. Oke? Kayak ada orang, gue hobinya narkoba, itu kan merusak diri gitu ya. Kayak gue hobinya main game seharian gitu, sampai nginep di warung, nah itu kan merusak diri. Nah itu loh maksudnya. Oke? Coba gue penasaran, dari hobi lu apa sih? Hobi gue ya, salah satu hobi yang paling konsisten dan consistently rewarding buat gue adalah nonton film-film bagus. Karena kayak kalau gue nonton film kayak Journey to Agartha, itu film favorit gue. Animasi Jepang dari Makoto Shinkai, nama direkturnya. Itu bagus banget. Itu gue selalu nangis dan selalu kayak, man, what the fuck? Actual orang bikin ini. Man, itu inspiratif dan
oke banget sih. Itu sangat refreshing buat gue. Hobi itu. Banyak yang lain cuma itu yang sesuatu yang paling oke lah. Kalau gimana? Ya, nah ini, oke, ini nanti ini sangat berkaitan dengan topik kita berikutnya, yaitu be mindful. Tapi sekarang kita hobi dulu. Itu kalau gue, hobi utama gue dari SD kelas 2 adalah hobi yang sering menerima stigma negatif dari masyarakat. Bukan main cewek, bukan guys, bukan, yaitu main game. Game apa? Game RPG, game FPS, game MOBA, game MMORPG, game simulation segala macam gue main berbagai genre. Tapi yang paling utama RPG karena dunianya, lore-nya, ceritanya gue suka banget. Salah satunya Final Fantasy gue suka banget. Game berbagai company dari BioWare, CD Projekt Red, dari game Sega dan lain-lain itu gue main. Kemudian Bethesda Open World gue suka banget karena imersif banget. Dan kemudian dari berbagai platform gue main, konsol gue main, PC gue main, HP gue main, gue lagi main Genshin Impact kalau ada yang tahu gitu ya, karena gue seneng banget. Nah tapi ada orang kayak stigma negatif gitu. Tapi gue cuma pengen bilang gini, bukannya apa ya, tapi syukurnya selama ini prestasi gue oke. Selama ini kayak kalau di dalam bidang institusi sosial gitu ya, pelayanan gue di gereja masih oke, nggak terganggu. Oke. Nah karena bagi gue nggak ada bedanya orang main game. Tentunya kalau melanggar value jangan ya. Misalnya game yang yang jorok misalnya. Kalau itu melanggar value dan bikin stres ya jangan gitu. Atau misalnya pokoknya gitu-gitu lah. Oke, atau yang kekerasannya terlalu ini. Kemudian merasa setiap kali main ini kok gue kayak lebih beringas. Nah itu jangan gitu loh. Gue perhatiin ya. Lu tuh sering banget bilang kayak, tapi yang harus sama value ya. Harus value ya. Value itu penting sih. Dan itu layak buat di ini sih. Buat di kontemplasi gitu. Value tiap kita masing-masing itu apa sih? Gitu. Bener banget. Sejajarin gitu kali ya. Betul. Nah itu nanti di salah satu poin kita. Nah oke, tapi intinya adalah jangan sampai kata-kata orang gitu ya. Dan lagi-lagi dengan catatan hobinya ini memenuhi ke segala kriteria tadi, nggak mengganggu kerjaan, akademik dan lain sebagainya, sah-sah aja. Karena itu nggak ada bedanya. Dan orang nonton drakor, dan orang nonton Netflix gitu ya, dan orang ini nggak salah. Tapi kalau misalnya sampai nginep, nah itu, gitu, sampai nginep semalam jadi nggak tidur gitu ya, nge-binge film gitu, dan lain-lain lah. Karena lagi-lagi berbagai stigma ini tuh contoh. Kata wibu kadang keluar gitu ya. Gue ada temen koleksi berbagai figur anime gitu-gitu. Salah nggak? Enggak. Seriusan. Kayak nggak mengganggu orang, nggak mengganggu. Ada orang suka pakai kostumnya misalnya gitu ya. Sampai pakai kostum, tapi dia ngerjainnya di kamar gitu, di kamar. Ada orang yang hobinya cosplay, bener-bener padahal cosplay nggak gampang loh. Yang bener-bener niat ya, bis 3D printing, mesti udah kayak arsitek. Karena kan gue juga anggota Five Overs ya, yaitu yang kostum Star Wars gitu, tuh susahnya setengah mati. Tapi kita lakukan buat charity. Nah itu kan oke, sesuai value gue juga gitu kan ya. Tapi intinya sekali lagi, kita nggak ngebahas poin ini lama. Intinya adalah ketika beristirahat dan kemudian kita melakukannya. Apa maksudnya waktu istirahatnya itu nggak harus tidur doang sih. Iya benar. Betul. Bisa me time, bisa hobi, dan lagi-lagi, apalagi bagi para introvert gitu ya. Kalau misalnya memang gini, kecenderungan orang introvert adalah mereka lebih menghargai me time gitu ya. Belajar komunikasi yang oke. Ketika lagi ini, gue pengen nonton satu episode, jangan ganggu gue dulu ya. Nah itu kan sesimpel itu bisa gitu loh. Atau orang lagi sibuk misalnya, gue mau istirahat dulu ya jam segini sampai jam segini, tolong jangan ganggu dulu ya setengah jam atau sejam gitu. Silakan. Belajar untuk mengkomunikasikan keperluan untuk ngelakuin hobi atau me time. Betul. Bagi orang introvert. Betul. Supaya nggak orang, karena yang ngajak atau yang mengganggu dan takut itu juga nggak tahu kan kalau itu. Jadi ya harus dikomunikasikan supaya sama-sama on the same page lah. Betul. Kalau misalnya keluarga gue di rumah rame, misalnya gitu ya, di rumah rame, sekamar 3 saudara, keluarga bonyok, bawel, itu kan mesti gimana? Nah ini kita nggak sempat ngebahas ini. Intinya adalah pinter-pinter. Bijak-bijak dalam komunikasi, satu kayak tadi gitu ya. Atau kedua, bijak-bijak dalam memilih waktu untuk bisa menghabiskan waktunya itu. Atau separah-parahnya misalnya bener-bener gak bisa di rumah gitu ya, cari partner, cari teman.
yang hobinya sama misalnya, komunitas. Yang ketika kita keluar rumah masih bisa enjoy waktu, karena kadang kadang kebisingan justru di rumah gitu ya, yang bikin kita stres gitu. Nggak apa-apa, mungkin sesekali, seminggu sekali misalnya ke kafe, nonton contoh anime atau nonton drakor gitu ya, silakan. Intinya adalah temukan polamu, temukan caramu. Dan kalaupun nggak bisa di luar pun nggak bisa, gue cuma pengen bilang nggak selamanya kok. Akan ada hari kamu bisa independen. Akan ada hari kamu mandiri. Jadi it's not the end of the world. Cari cara sebijak mungkin sampai suatu hari bisa akhirnya melakukan menjadi kesenangan kita. Itu berhubungan erat dengan kesehatan mental sehari-hari di masa depan. Taking the time to reward yourself. Betul, itu dia. Sebagai hobi-hobi yang sesuai sama value kita dan meaningful buat kita. Yep. Okay. Dari lu kayak tahu nggak kayak momen apa yang membuat gua tuh mulai sadar bahwa apa yang seseorang enjoy bisa sangat berbeda satu sama lain. Gak tahu. Itu waktu gue SMA, gue inget banget kayak ketika kita lagi ngobrol-ngobrol tentang apa gitu, gue lupa. Pokoknya ngomongin duit, misalnya 100.000 gitu ya. Terus temen gue dengan santai bilang, gila 100.000 buat bayar ini. Kok gak salah ngomong tagihan apa gitu ya. Terus dia ngomong kayak gini, mending gue buat makan gitu. Gue langsung mikir, 100.000 buat makan gitu ya. Gila, mending gue ke warteg 12.000 kenyang misalnya gitu ya. Tapi ada gak orang-orang yang spend time kuliner? Wah, kalau jalan-jalan ke kota mana spend time kuliner gitu. Tapi ada juga ketika keluar negeri atau keluar kota spend time pemandangan gitu ya, enjoy waktu ke alam gitu. Nah itu gue mulai mikir, ya juga ya. Gini, sedikit tips buat kalian. Kalau kalian bingung apa sih yang gue enjoy, apa sih yang gue suka, resource yang kamu keluarkan paling banyak untuk aktivitas itu, itulah yang kamu enjoy. Makanan. Kenapa gue nggak suka? Karena gue nggak terlalu setinggi itu value untuk mengenjoy makan cantiknya. Sama gue gitu kan. Nah, tapi kalau game, nah gue nggak malu. Gue termasuk orang yang, kalau misalnya game gue udah suka banget, ada ini mungkin biar gampang jelasin ya. Di dalam game itu kadang kita bisa beli sesuatu. Mungkin kau yang ngerti, beli skin lah, beli koin apalah gitu. Itu gue nggak malu untuk gue beli karena gue enjoy gamenya, dan gue pengen bayar developernya yang bikin gamenya karena gue menghargai karya mereka. Tapi buat orang yang nggak value-nya, nggak enjoy di game, bakal ngeliatnya apa? Ngapain abisin duit buat di game, buang-buang duit misalnya gitu ya. Tapi buat kita enggak, karena kita enjoy. We enjoy it. Dan sekali lagi, selama time limitnya oke, budgetnya ada, apapun yang kamu lakukan, yang kamu enjoy is never wasted. Oke, jadi yang merasa bersalah melakukan ABCD tapi sebenarnya sehat, enggak mengganggu apa-apa, dan sebenarnya kamu enjoy. Tapi karena apa kata orang jadi stres, bingung. No, jangan lagi. Itu a really good point, I would say. Oke. Gitu. Dan sekarang baru deh kita masuk ke poin berikutnya. Ini berkaitan sama hobi. Yang ketiga adalah be mindful. Oke. Percuma hobi se-enjoy apapun, kok kamu melakukannya, kamu gak menghayati momen itu. Dude, kemarin gue lagi main game Final Fantasy. Ya. Gue suka banget Final Fantasy. Gue suka sama basically semua hal yang berbau fantasi. Dan gue mindful ini, gue gak mindful sih. Karena kemarin gue lagi stres. Iya. Yang benar sih, ini tuh penting karena makna lu sama game itu atau apapun itu yang lu lakuin lah gitu, itu berkurang drastis ketika lu nggak mindful. Kerja pun bener banget itu lu nggak gitu sampai kayak gue kemarin kerja karena angka apa nurun udah naik gitu, terus kayak biasa karena nggak mindful gitu. So penting banget untuk belajar mindful dalam hobi, dalam kerjaan, dalam semuanya gitu ya, karena makna yang dia ini beda banget padahal halnya sama gitu kan. Bener banget. Dan bahkan nggak harus dalam hobi loh. Intinya gini, ya Andre pengen ilustrasikan di sini adalah bener-bener menggambarkan, udah merangkum siapa yang gue bilang. Intinya adalah misalnya kamu enjoy nonton drakor, tapi sambil nonton sambil mikirin kerjaan, ya itu mah zong. Itu mah zong. Gue mikirin kerjaan kemarin. Lagi makan cantik sama temen, mikirin presentasi besok. itu mah zong, serius. Jadi bener-bener punya fleksibilitas mental. By the way,
Mungkin kalau ada yang familiar dengan konsep mindfulness, acceptance commitment therapy, target goal utamanya adalah mental flexibility. Fleksibel, tahu kapan harusnya A, tahu kapan harusnya B, tahu kapan harusnya accept situasi ini, tahu kapan harusnya ini masih bisa diperjuangkan, dan seterusnya. Itu fleksibel. Dan itu it takes years to untuk bisa develop hal itu. Oke. Dan gue pertama kali dengar tentang itu. Boleh, nanti kalau yang penasaran boleh cek. Itu target utama ya, flexibility. Nah, oleh karena itu guys, bahkan kayak tadi gue bilang, enggak harus dalam hal hobi kok. Gue tahu ada orang stres kerjaan banget, tapi memang dia di dalam situasi yang belum bisa istirahat. Memang kebetulan lagi ada project gede misalnya gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan gak mungkin dong gue paksa ke papa udah jalani hobi, dipecat. Gak bisa. Jadi memang kalau lagi di masa kayak gitu, apa yang bisa dilakukan? Mindfulness di dalam segala hal yang dilakukan. Contoh, gue ada klien, dia naik motor, udah setengah tidur. Jadi udah saking gak mindfulness ya. Gini, kebalikan mindfulness adalah autopilot. Bener-bener apa yang dijalanin ya udah, badan gerak sendiri, rutinitas gitu ya. Tapi gini, coba deh, kalau kalian lagi nggak bisa istirahat misalnya, susah, setengah jam aja susah misalnya. Ya udah, ketika kalian berkendara ke tempat kerja misalnya, nikmati anginnya, nikmati suara motornya, bener-bener ngeliatin yang lain, ini motor yang lagi baik dipakai apa sih? Pakai panca indera matanya, lihat pemandangan sambil lihat, oh di jalan ini ada toko baru. Udah tutup ya. Ini jadi bener-bener nikmati setiap momen. Hal sesimpel itu. Lagi mandi, rasain airnya. Rasain ketika lagi usap-usap gitu. Enak loh by the way. Kalau kalian nggak pernah hayati gitu ya. Hayati sensasi sabun menyelimuti kulit gitu ya. Itu sesuatu ya. Mau dia Yunda di iklan apa gitu ya. Lagi shampoo, rasain wanginya. Itu wangi ada gunanya guys. Lavender oke. Gue lagi seneng merek X, rasa kurma gitu ya. Enak loh. Gue nikmati sensasinya. Bagi para wanita yang lagi ini, rasain. Karena ketika benar-benar dirasain, meskipun mandi cuma mungkin cowok mandi koboi 5 menit gitu ya, itu aja pun sudah mindfulness loh. Gini-gini, rasain ketika lagi hair dryer misalnya cewek cowok, itu enak loh. Itu enak banget. Jangan pas lagi hair dryer mikirnya kerjaan. Karena percayalah, ketika di momen kalian lagi kritis, waktunya susah istirahat, kalau kalian udah master mindfulness, melatih diri mindfulness, di dalam rutinitas pun kamu bisa enjoy. Bener. Itu kayak short burst of istirahat bentar gitu. Betul banget. Gue dulu pas gak bisa, ini gue namain dikit bagian rest, gue power nap. Ini ilmu yang gue sangat menyelamatkan hidup gue banget. Tidur 15 menit, 20 menit. Bener-bener pakai alarm yang kenceng banget gitu. Biar bangun gitu, jangan kebablasan gitu. Pertama-tama gak bisa, susah. Tapi sekali udah bisa, tidur 10 menit, itu udah seger banget. Ya gue setuju sih. Gue juga familiar sama itu. Tapi lo tidurnya di meja ya? Tergantung situasi. Kalau misalnya lagi waktu itu di kampus, gue tidurnya terpaksa harus di meja. Gue kayaknya salah karena gue tidur selama ini power nap tapi di ranjang, jadi lama kebablasan. Iya betul. Itu ide bagus sih. Untuk kalau mau tidur di meja aja gitu. Kayak orang Jepang. Betul. Di jadwalin. Bener. Bahkan kadang gue di tempat kursi, jadi gue gini 10 menit. Pas bangun, lanjut ngapain gitu. Oke, jadi guys, be mindful. Nah, sebenarnya be mindful ini nyambung ke semua hal sih, termasuk ke poin berikutnya ini nih, yaitu exercise, olahraga. Apa kaitannya mas olahraga sama kesehatan mental gitu? By the way, teman-teman, kalau kalian perhatiin, banyak psikolog yang terutama misalnya ketika lagi menghadapi klien yang lagi struggle dan depression, kecemasan gitu ya, pokoknya mood lah, masalahnya dalam mood, itu olahraga akan menjadi salah satu yang selalu kita sarankan. Karena memang sudah terbukti. By the way, mungkin kalau yang udah dengerin episode kita mengenai stres akan tahu bahwa Trimurti 3 hal yang paling membuat kita ini stress reliever gitu ya. Itu adalah olahraga, relaksasi, sosialisasi. Oke. Kenapa olahraga bisa ini? Karena lagi-lagi guys, nyambung. Benar-benar nyambung gini. Sebelum gue cerita riwayat gue dulu bisa mulai rutin olahraga, kalau lu dulu gimana Dre? Apa lu dari dulu orangnya udah sporty? Kalau lagi SD Andre the sporty man gitu? Atau gimana? Actually gue sporty sih. Tapi bukan itu. Gue insecure sih.
Oh, oke. Kalau soal sporty mah gue dari dulu emang aktif. Cuma bukan itunya. Kalau cuma itu doang, kayaknya sekarang gue enggak. Karena sekarang gue udah nggak terlalu pentingin itu lagi kan. Dulu gue aktif karena I don't know, temperamen mungkin atau gimana. Lahir emang begitu. Tapi sekarang tuh lebih karena insecure sih. Dulu waktu pertama-tama ya. Sekarang bersyukur udah enggak. Tapi dulu waktu pertama-tama itu gue olahraga tuh SMA. SMA itu udah benar-benar serius olahraga. Renang dulu tuh, renang sama lari. Itu karena gue insecure, pengen memperbaiki diri sendiri dalam bentuk fisik. Gitu. Karena itu juga erat kan, kaitannya fisik sama confidence, self confidence. So itu pertama kali gue olahraga. Kalau lu gimana? Nah, gue dulu termasuknya ini gue ada cerita ke sebagian klien. Gue dulu culun banget. Tahu tipikal kacamata tebel, kacamata Harry Potter ya. Gitu. Waktu SD. Semua ya, gue sebagian. Cuma taunya main game belajar warnet, main game belajar warnet gitu ya. Anak warnet dulu ya. Yes, dulu gue kayak gitu. Akhirnya waktu S1 gue belajar terus sport. Kok pentingnya? Akhirnya gue mau coba eksperimen. Karena jujur waktu gue S1 gue lagi ada masalah personal. Memang gue lagi stres. Terus kan gue bingung, kenapa olahraga disebut ya? Akhirnya gue komitmen. Gue inget banget tuh pengalaman gue beli sepatu olahraga pertama seumur hidup. Waktu S1 semester 3 atau semester berapa gitu. Gue beli, pakai udah semangat. Lari 2 menit udah bengek mau nangis. Udah bener-bener udah gak bisa. Akhirnya stres dong, aduh ini kok gak bisa. Tapi akhirnya gue coba konsisten. Komitmen, namanya komitmen gitu ya. Komitmen pelan-pelan dulu. Gak langsung kayak 30 menit lari nonstop. Itu mah cari mati gitu. 2 menit jalan, 1 menit lari. 2 menit jalan, 1 menit lari. Bahkan gue dulu kayak gitu. Start small. Pelan-pelan. Kemudian ada plan. Kan exercise ada plannya gitu ya. Push up day 1 10 kali aja. Gue bisa lebih. Ternyata pas 10 mau mati gitu ya. Jadi pertama-tama 10 kali. Pas udah minggu keberapa baru 15 kali pelan-pelan. Akhirnya syukurnya jadi bisa. Dan gue notice loh, kesehatan mental gue jauh lebih stabil. Karena memang lagi-lagi mood kita, keadaan psikologis kita sumbernya dari otak. Segala ketidakseimbangan senyawa kimia di otak menyebabkan kita gampang stres, gampang sedih dan lain sebagainya. Olahraga actually bikin stabil. Karena kan darah ngalir kan, oksigen ngalir kan. Kemudian gak cuma itu, endorfin ngalir. Kalau yang nggak tahu pasti pada tahu morfin dong. Pasti pada tahu lah gitu ya. Penenang berarti itu kan zat penenang sebenarnya. Oke. Endorfin. N dalam orfin adalah zat morfinnya, yaitu zat morfin yang dikeluarkan secara natural dari dalam tubuh kita. Itu dilepaskan ketika kita berolahraga. Makanya kita feel good. Ada sense of accomplishment. Kita happy. Dan memang actually it's good for you. Healthy. Jadi setiap kali kita olahraga, ngerasanya gimana? Wih, gue udah ngelakuin sesuatu yang produktif hari ini. Itu esensi daripada olahraga. Nggak cuma secara psikologis membuat kita ngerasa, wih gue udah melakukan hal yang baik, but it actually is good for you. Jadi 2 hal nih, psikologis bagus banget, secara kesehatan fisik juga bagus banget. Benar, iya benar itu. Olahraga tuh combo ya, dua-duanya ya. Biologis dan juga fisik. Dan juga arguably sosial juga. Yes, karena itu. Apa sih kalau mau track lawan jenis atau even ke teman biasa kayak kita gitu, itu lu mau temenan sama orang yang keren apa nggak keren, ini kayak kasar. Iya betul. Ada sense of identity gitu loh. Satu hal bro yang bisa gue tambahin nih, gue bisa tambahin sih karena gue lumayan lama research soal ini. Banyak orang itu olahraga tapi nggak berhenti, berhenti olahraga atau mau lose weight tapi berhenti. Itu karena mereka nggak tahu satu hal, nutrisi itu erat banget kaitannya sama olahraga. Dulu gue waktu pertama kali mulai itu goblok, gue nggak ngerti nutrisi. Jadi gue renang itu gue bisa kayak 40 lap, tapi konsisten setiap hari. Tapi gue makannya biasa aja. Dulu gue lari bisa kayak 9 kilo malam-malam, dan di tengah-tengahnya gue ke gym. Jadi gue dari rumah lari ke gym. Itu 4,5 kilo, pulang lagi 4,5 kilo. Di tengah-tengahnya gue angkat beban. Dan itu kadang gue nggak minum. Itu goblok sih. Ujung-ujungnya gue low back pain dan apa segala. It's just dumb gitu. Lama-kelamaan gue kenal sama protein powder. Sama pentingnya asupan protein kalau olahraga. Jadi make sure kalau nggak makan telur 5 sehari atau lu minum protein powder, just make sure you do that. Satu konsep yang penting when it comes to olahraga adalah it has to make you feel good.
Banyak orang yang merasa olahraga tuh sakit. Ada elemen sakitnya, tapi mostly you know what, lu udah ngelakuin ini seminggu 2 minggu, kalau masih sakit ada yang salah. Kalau sakit nggak bakal bisa di maintain. Has to make you feel good. Firas Zahabi itu coachnya GSP. Kalau suka UFC, GSP itu George St. Pierre, arguably one of the greatest fighters ever. Dan dia bilang gini, kalau gue lagi ngetrain si George, gue make sure dia nggak pernah exhausted. Ada fighters kan kayak yang balls to the walls, sampai kram semua apa segala, tidur bangun besok kayak gitu lagi. That's probably the dumbest idea ever, karena by the time dia harus compete kan, fight atau gimana, dia worn out. Sama kayak kerjaan juga, olahraga tuh has to make you, kerjaan atau hidup ya, has to give you more energy, feel better dan sebagainya. So ngelakuin sampai udah lu merasa lu bisa lagi, lu berasa ini gue bisa tambah 5 lagi nih, tambah 5 lagi nih, jangan. Berarti besoknya lakukan lagi, konsisten, pelan-pelan gitu. Betul banget. Itu konsep yang sangat amat penting dan orang banyak miss. Kalau lu miss itu, lu pasti nggak bakal konsisten, itu pasti. So guys, ini bagus banget karena ini merupakan precaution. Tentunya exercise is really good for you. Tapi kan kita kan berharap yang mendengarkan ini mungkin audiensnya nggak cuma anak muda gitu ya. Mungkin ada yang orang yang udah lebih lanjut usia gitu ya, atau yang masih muda tapi unfortunately misalnya ada masalah sendi, ada masalah pencernaannya nggak terlalu oke gitu. Orang yang gemuk orang yang start dari badan gemuk, which is fine, it's awesome even gitu kan. Itu harus dipikirin tuh strategi yang bener banget. Karena kalau nggak kalau salah gitu, kalau olahraga pertama yang lu lakuin adalah lari, nanti kalau beratnya 180 kilo misalnya, gue punya temen yang gitu, itu salah gitu. Karena betul. 2 hari kelar gitu, kelar. Bahkan bisa diselut atau gimana gitu. Betul, it's not good for your knee, betul. Nggak bagus buat lutut. Jadi itu pilih-pilih gitu. Dan start small tuh completely fine. Bener banget. Jangan minder sama yang udah sporty dari dulu. No, mereka pun dulu ada titik awalnya gitu loh. Jadi untuk semuanya, tentunya sekali lagi, terutama mungkin bagi orang yang sudah lanjut usia misalnya, jangan malu untuk konsultasi ke dokter. Cek dulu jantungku oke nggak ya misalnya. Apalagi memang tahu misalnya emang ada turunan cardiovascular problem misalnya, nggak apa-apa, konsul aja. Gue trial and error kok, mungkin nggak separah lu ya, cuma gue dulu trial and error kok. Segala alat gym gue nafsuin misalnya gitu ya. Tapi lama-lama kok kayaknya gue aneh jadinya. Kayak sensasinya malah aneh. Tapi eksperimen, oh ternyata gue nggak ini. Dan jujur, gue dulu diajak badminton, gue terus, tapi gue jujur gue nggak enjoy. Akhirnya gue ganti. Oh ternyata gue suka kardio. Kenapa? Bisa sambil denger lagu. Gue enjoy. I see. Exercise yang simple, home exercise misalnya, senam, kelenturan, otot perut, otot bicep tricep gitu-gitu yang simple aja, nggak yang gimana-gimana. Karena gue bisa sambil dengerin sesuatu. Benar sih. Jadi temukan polamu. Oke? Yang suka olahraga silakan yang tahu kakinya nggak terlalu enak, berenang salah satu opsinya oke. Sepeda yang demen kardio misalnya gitu, tapi memang kakinya nggak terlalu oke, sepeda oke kok. Tapi tentu jangan ngumpul-ngumpul gimana lu ya sekarang ya. Cuma sepeda oke kok, pelan-pelan keliling komplek. Bahkan olahraga bisa menjadi salah satu media untuk networking, sosialisasi kayak tadi lu bilang. Orang tua sama anak bareng, sepedaan yuk bareng, lari yuk, jalan kaki bareng pagi-pagi, subuh-subuh misalnya. Itu bisa lagi-lagi kan berkaitan kan, berkaitan sama semuanya. Eksperimen tuh penting. Yes, untuk tahu apa yang lu mau, apa yang lu suka gitu kan, supaya lu bisa stick sama habitnya. Karena ini habit itu kan, itu yang sulit juga kan. Ini dibangun habit itu bangunnya lama gitu. Betul, dan jangan lupa loh, kan kita pengen ini konsisten. Oke, kalau misalnya di awal udah amsyong-amsyongan, ya kemungkinan impresi kamu terhadap hal ini jadi negatif banget. Capek banget, nggak mau lagi deh. Padahal harusnya ini ada sesuatu yang di enjoy. Ini datang dari mulut seseorang yang dulu benci olahraga. Seriusan. Oh dulu lu benci olahraga. Gak suka. Oh my god. Culun kan? Iya kan? Yang culun kan? Sekarang gue bisa lari seminggu 3 kali rutin, lari 5 kilo. Kemudian bisa seminggu 3 kali juga angkat beban. Ya, udah jaga nutrisi. Itu tuh adalah inspiring gitu. Untuk banyak orang harusnya juga ini. Jadi kayak nggak cuma orang yang punya temperamen apalah, emang hyper yang bisa aktif, tapi yang enggak juga bisa. Kalau ini memang adalah sesuatu yang emang mereka lakuin gitu kan. Ya, contohnya lu gitu kan.
Keren bro. Oke. Thank you. Dan lagi-lagi guys, habit bisa dibentuk. Beneran deh. Habit bisa dibentuk. Dan paling gue closing statement mengenai poin keempat kita ini, exercise and heal. And eat good. Yang eat good udah dibahas. Oke. Sama si Andre tadi, sekali lagi perhatikan nutrisi. Gue gak pernah menyesali ketika gue S1 di Aussie dulu ambil mata kuliah sekundernya itu ada nutrisi. Itu salah satu mata kuliah yang paling membuka mata gue. Gue tahu banget, gue jadi tahu cara baca nutrisi di belakang, di packaging gitu ya. Gue jadi tahu semuanya. Tapi sekali lagi, semua yang ini bisa dicek. Kalian bisa senam lantai, aplikasi program exercise 15 menit itu ada kok gitu ya, 10 menit. Aku gak ada waktu, itu udah bukan alasan sebenarnya. Oke, 10 menit ada kok. Di YouTube ada kok satu sesi yang cuma 10 menit, 15 menit, itu ada. Oke, jadi yuk jangan pakai excuse lagi. Saya dulu termasuk yang kayak gitu, tapi sekarang jangan lagi. Oke, gue closing dengan statement ini. Gue ini karena quote ini membantu gue banget, bikin gue tuh bisa olahraga yang benar-benar yang kuat gitu, yang excellent gitu. Yaitu gini, exercise is not a punishment for what you eat, but it is a celebration of what your body can do. Sekali lagi, exercise is not a punishment of what you eat, but it is a celebration of what your body can do. Banyak orang olahraga bakar kalori gitu ya, mentalnya kesana bakar kalori, kayak menghukum diri banget, makanya stres gitu loh. Tapi coba deh sekarang mindsetnya ganti. Gue masih bisa lari, syukurlah. Gue masih bisa tarik nafas, ambil oksigen gitu ya, syukurlah. Gue masih bisa angkat beban, badan gue masih sehat, syukurlah. Gue pengen tes limit, kayak contoh tadi apa yang Andre bilang, jangan paksa. Tapi kalau misalnya ternyata mau eksperimen nambah dikit gitu ya, nambah dikit. Gue biasanya lari seminggu 3 kali, satu harinya itu misal 3 kilo, gue coba 3,5 kilo. Atau kecepatan gue naikin dikit, ternyata bisa, tuh seneng banget tuh. Karena it's celebration, ternyata badan gue masih bisa perform well. Akan membuat kita semakin menghargai kesehatan. Itu mindset yang benar untuk olahraga. I think ini untuk lebihin lagi ya. I think it's worth mentioning bahwa banyak banget orang itu memulai perjalanan self improvement mereka dari olahraga. Ke gym itu ada alasannya. Iya, karena benar-benar tiga aspek itu ke cover semua, biologis, psikis, dan juga sosial. Yang kadang orang nggak sadar itu adalah kayak itu tuh juga sense of accomplishment yang kayak wow, gue bisa loh, keren loh, gue keren ya, karena gue bisa ngelakuin ini yang orang banyak nggak lakuin gitu. Itu tuh nggak boleh di underestimate. Dan ketika tiga itu udah berjalan bersamaan dengan konsisten dan bersinergi dengan baik, itu dampaknya eksponensial untuk masa depan kita gitu. Betul banget. Terutama kalau bagi kalian ada yang kayak saya dulu yang culun, yang gini-gini, pokoknya teman-teman saya gak ada yang expect deh gue bisa menjadi sosok yang rutin olahraga, gak ada. Oke guys, nah ini poin kelima, singkat aja, yaitu sebenarnya udah dibahas dari tadi juga, nyambung, yaitu stay connected. Gue bingung siapa bahas lagi. Intinya adalah kalau kita udah ngebahas mengenai sosialisasi, bisa melalui apapun, media apapun, bahkan yang gue bersyukur ya, gue selalu bilang kepada teman-teman gue, rekan kerja, teman pelayanan di gereja, semuanya gitu gue bilang, bayangin ya, kita ini kalau misalnya pandemi yang kita rasain sekarang terjadi 100 tahun lalu, nggak ada WhatsApp, nggak ada Line, nggak ada stiker unyu-unyu, nggak ada Zoom, nggak bisa video call gitu. Bayangin betapa kita akan cut off dari koneksi kepada teman-teman kita. Diem, bingung ngapain. Dulu juga mungkin main game-nya juga nggak banyak, belum ada kayak gitu ya. Tapi sekarang bagus banget. Jujur ini salah satu yang gue syukuri banget. Gue selalu bilang ke orang, kita lagi meeting online gitu ya, bersyukur kita bisa stay connected dengan cara seperti ini. Oke? Tapi gini, penekanannya bukan di kuantitas, tapi di kualitas daripada hubungannya itu. Sekarang coba deh, bagi para pendengar, gue selalu menanyakan hal ini kepada banyak orang. Tapi bagi yang belum dengar, kira-kira pertanyaannya kayak gini. Kebayang gak wajah satu orang aja yang kamu dekat, yang kamu bisa andelin, yang kalau kamu lagi cerita dia dengerin, dia gak hakimin, yang pokoknya kalau kamu ketemu dia atau ngobrol sama dia, kamu nyaman. Kalau muncul setidaknya satu muka aja, itu udah anugerah banget. What a blessing. Benar-benar itu, kalau belum dari mungkin so far dulu selama ini gak sering ngomong thank you, mungkin ini saatnya. Karena itu
mungkin sadar gak sadar orang itu, entah satu wajah atau beberapa wajah atau kelompok kecilmu, close friend kamu gitu ya, sudah menjadi salah satu faktor terbesar penopang yang membuat kamu sampai detik ini masih waras. Karena beneran, seriusan. Karena banyak orang, gue kadang telepon sama klien, ngobrol gitu ya. Mereka ketika ditanya, ada gak orang terdekat? Gak ada. Keluarga mereka toksik, rekan kerja toksik, teman-teman mereka juga cenderung udah yang nggak deket dari awal gitu. Itu susah banget. Nah, tentu saja kalau ada yang kayak gitu, kita fokusnya bagaimana skill-skill menjalin persahabatan. Tapi kan ini bukan kita nggak ngebahas itu. Tapi kalau sekarang kalian ada, itu bersyukur banget. Menurut lu gimana? Menurut gue bener. Dan I think satu poin yang penting ya, ini bicara dari orang yang punya tembok setinggi-tinggi apa tahu. Gue punya tembok gitu kan. Gue kasar, jangan deh terlalu kasar. Ya. Tapi intinya adalah gue ya seperti banyak manusia modern yang I'm sure bukan gue doang gitu kan. Itu kita punya tembok gitu kan, dimana hati-hati untuk masuk, untuk let people in. Karena itu karena gini loh, letting people in berarti lu tuh mengekspos diri lu sama risiko. Kalau nggak workout gimana? Betul. Kalau dia jahat atau apalah, atau make mistakes tuh gimana? Itu nggak menyenangkan. Ya. Tapi satu hal yang bisa disaranin, speaking from experience adalah I think jangan takut untuk reach out sih. Betul. Karena baru-baru ini gue reach out ke orang baru. Jadi kayak ini deh apa namanya, dating. Oke. Itu jujur itu ngebuka chapter baru sih dalam hidup gue. Dan itu menurut gue sesuatu yang sangat rewarding. Karena bukan cuma lu terhubung sama orang lain, lu bisa kayak share vulnerabilities. Actually gue beruntung sih karena wanita yang ini menurut gue sepemikiran sama gue. Jadi enak nyambung ngobrolnya. Cuma apa ya, hal sesimpel ini bodoh, cuma ini apa yang gue rasain sih. Kayak dari dulu tuh gue nggak tahu apakah gue atraktif atau apakah gue apa ya, I don't know, yang kasarnya ada nggak sih yang mau gue gimana lah gitu. Itu tuh jadi terbungkam gitu sekarang. Ada kok gitu. Dan orangnya oke pula atau gimana lah. Itu tuh bisa banget membuat lu lebih stabil, meskipun kedengaran gimana ya, cuma in all honesty that's what I feel gitu. Kalau kita bicara tentang staying connected dan untuk orang yang mungkin belum punya satu bayangan atau apa gitu, atau mungkin punya banyak cuma masih kabur gitu, nggak jelas banget itu kan. Banyak yang begitu tuh. Gue karena merasa gitu. But anyway, ya itu sih. Berani untuk reach out itu it's worth doing. Betul. Nah, ini sebenarnya bisa ngomongin hal tadi udah bisa another episode of podcast, cuma gak apa, kita ada beberapa hal yang gue pengen tekankan dari apa yang Andre bilang. Bener guys, tentu saja gue ngomong poin yang socializing ini bukan berusaha meromantisasi semua hubungan. Tentu ada yang toksik, tentu ada yang udah coba membuka diri, ternyata ekspektasinya cedar gitu, anjlok banget. Entah dia responnya negatif atau bahkan dibocorin, itu worst scenario, dibocorin ceritanya gitu ya. Itu membuat kita susah percaya, dan itu sangat amat wajar. Cuma yang gue pengen sarankan kepada kalian yang mengalami itu adalah gak apa-apa, let yourself memproses itu dulu, recover dulu. Ketika udah mulai ready, jangan shut yourself in gitu. Jangan, serius. Karena betul, semua relationship beresiko. Kita akui, semua relationship beresiko. Bahkan sahabat aja konflik kadang gitu ya. Semua relationship beresiko. Akan tetapi menutup diri menjamin gitu ya, menjamin bahwa ya kita gitu-gitu aja gitu. Kita nggak bisa share visi, kita nggak bisa share value, dan itu sebenarnya yang membedakan antara orang yang hidup hanya cukup dengan yang berkelimpahan atau bahagia. Ini mungkin someday kita bisa ngomong ya, apa sih bedanya orang yang hidup cuman poinnya cukup 0 gitu ya, dan mereka yang benar-benar hidupnya fulfilling. Nah, di sini bedanya, yaitu apakah kita punya partner gitu. By the way, partner nggak cuma sekadar partner romantis ya, no, bukan cuma ngomongin spouse, tapi sahabat, rekan kerja yang punya sevisi, yang bisa sevisi, yang pikirannya sama, value-nya sama. Itu intinya. Karena lagi-lagi guys, tolong ya, kalau memang dirinya belum terlalu self eksplorasi, belum terlalu ngulik banyak tentang tujuan daripada relationship, saya sarankan
sebelum memulai, periksa diri dulu. Oke, karena penelitian telah menunjukkan lebih bahagia orang single daripada orang yang di dalam relationship tapi nggak bahagia relationship. Oke, jadi jangan maksa, jangan for the sake of teman-teman gue udah pada pacaran, punya hubungan yang dekat dengan orang, gue mesti cari. Jangan, itu hubungan atau trofi gitu. Itu piala pacar gitu. Jangan. Oke, jadi benar-benar pastikan, dan jangan lupa, jangan pernah malu untuk ngomongin hal itu dengan konselor atau psikolog. Aku udah siap pacaran belum ya? Itu nggak apa-apa loh. Itu nggak apa-apa banget. Aku udah siap belum ya? Ada hal yang belum gue persiapkan sebelum gue menjalani hubungan lebih serius nggak ya? Itu silahkan. Oke, itu sih mengenai sosialisasi yang pengen gue bahas sih. Oke. Untuk 2 hal terakhir. Ini lagi-lagi teaser, bukannya kita sengaja mendiskon durasi, bukan. Tapi ini 2 hal yang bisa ada episode sendiri lagi-lagi. Karena ini 2 hal yang mendalam, sangat research based. Jadi gue pengen kasih teasernya, oke? Yaitu poin ke-6 adalah be kind. Baik. Aktivitas yang sifatnya, kalau bahasa lebih penelitiannya, ilmiahnya adalah prososial. Oke. Prososial. Betul. Antisosial kebalikannya, yaitu yang enggak diterima dengan oke di kalangan sosial, kira-kira begitu. Jahat, nyelip antrian. Itu keji, itu bukan jahat lagi. Oke, ya. Keji gitu ya. Atau akhir-akhir ini gue suka kesel gitu dengan berita-berita yang kemarin sempat viral actually, yaitu kalau nggak salah di Kota Bogor yang ada penjual bakso ditendang gitu sama orang yang naik mobil gitu ya, hanya karena duit ini bayar kurang, kemudian tukang bakso minta kayak duitnya kurang gitu ya, malah marah tuh ditendang, sampai viral gitu ya. Gue kesel banget. Padahal ketika kita cuma kurang ya, oke, harusnya berapa gitu, segini, oke, silakan, kasih senyum, kemudian dia senyum balik, itu aja sometimes it can make our day loh. Iya. Gue pernah dengar cerita, actually ada orang stop nggak jadi bunuh diri karena di tengah jalan OTW loncat, OTW udah ke gedung atau kemana gue lupa, itu di tengah jalan ada yang senyum sama dia, jadi nggak jadi. Jadi sometimes we never know, small acts of kindness itu bisa menyelamatkan orang gitu. Nah gini, ada orang yang kadang, ini lagi-lagi ini kan sesuatu yang bisa kebahasnya panjang, cuma singkatnya gini, ada orang merasa nggak enak hati, berarti gue kalau berbuat baik hanya demi untuk gue feel good, berarti gue egois dong. Nah ini debat nih, jujur ini dan dunia penelitian di debat nih. Ya juga ya, apakah perbuatan altruistik itu adalah perilaku yang benar-benar selfless, betul. Kita nggak untung sama sekali, tapi kita melakukan demi untuk orang lain. Tapi gue pengen ngomong, nggak usah pusingin itu dulu. Selama kamu tulus, baru ini juga cek diri ya. Kalau kamu berbuat baik nggak ada yang lihat, mau nggak? Ya kan, itu kuncinya gitu loh. Kalau kamu berbuat baik, misalnya salah satu cirinya adalah bener-bener bagi kalian ya, ini lagi-lagi sadar nggak sadar, bagi kalian yang aktif charity, entah itu kalian rutin ikut organisasi yang bantu panti asuhan, yang suka ngajar setiap minggu, misal seminggu sekali ke sekolah-sekolah yang membutuhkan gratis gitu ya, kalian ke pedalaman bantu mereka masak, ajarin ABCD, kalian nggak dibayar sepeser pun, kalian volunteer, nah itu istilahnya, kalian volunteer gitu ya, terus kalian feel happy, kalian nggak minta bayaran. Kenapa kalian bisa sejauh itu nggak minta bayaran? Karena itu sesuatu yang kalian value, karena itu sesuatu yang kalian senang, dan sadar nggak sadar itu sudah sangat membantu kesehatan mental kalian. Karena gini loh Dre, kalau gue bisa yang benar-benar membedakan lagi ya antara orang yang cukup aja dengan mereka yang berkelimpahan atau bahagia penuh hidupnya gitu ya, adalah poin ke-7, yaitu value. Kenapa? Ketika orang melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dia junjung tinggi, dia akan merasa peran dia di dunia sudah dilakukan. Contoh, gue ke dokter, misal gue jadi dokter, meskipun misalnya dia lebih banyak kerjaannya itu nggak melibatkan yang sifatnya benar-benar di perusahaan atau di rumah sakit atau gimana, dia lebih banyak jadi dokter keliling. Ada tuh cerita kayak gitu ya, dokter keliling atau dokter yang buka jasa praktek, bayarannya itu murah banget untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan, kuliah puluhan tahun misalnya sampai ada spesialisasi gitu ya, tapi dia cuma dapetin misalnya uangnya nggak seberapa, tapi dia bahagia.
Kak orang bingung ya, kok gini gitu. Karena dia merasa saya sudah menjalankan peran saya di dunia. Ibu rumah tangga. Ada lo yang bahagia, enggak yang stres-stres bandingin diri sama wanita karir gitu. Selama itu sudah sesuai dengan value dia. Aku pengen membesarkan anak aku supaya sebaik mungkin, supaya suatu hari dia bisa menjadi generasi yang baik, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau dia lakukan itu dengan setulus hati dan sepenuh hati, maka dia akan bahagia. Meskipun dia gak dapat apa-apa loh. Mungkin anaknya kurang ajar dikit. Anaknya enggak ini pokoknya stres banget. Padahal udah ibu udah kasih yang terbaik. Sebenarnya kok kita gak usah ngomongin itu dulu deh. Kita logikanya masuk ke semua orang tua. Dan catatan orang tua yang bener ya. Kan gak dapat apa-apa tuh. Apalagi ibu, seorang ibu gitu ya, yang bener-bener apalagi single mother. Kok gue kadang denger perjuangan single mother ya gitu ya, itu stres banget loh, mereka gile. Udah stigma yang negatif di negara Asia gitu ya. Kemudian kerja keras gitu. Dapat banyak hal gak dari anaknya? Enggak, terutama bagi anak-anaknya masih kecil. Tapi mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka menghayati peran mereka. Dapat cinta sih dari anaknya. Betul. Tapi ya kalau kayak matematika ya nggak ada gitu. Betul, itu dia, itu intinya. Kan kita nggak bisa makan cinta. Kita nggak bisa makan kayak untuk survival nggak perlu. Mungkin intinya adalah memenuhi hidupmu dengan hal-hal yang bermakna buat kita itu bisa membantu kita menjadi orang yang lebih mentally stable, mentally healthy. Betul banget. Kalau kalian mungkin yang kuliah, nggak cuma psikologi loh, berbagai bidang. Ini sering banget muncul, yaitu teori Maslow, self-actualization, yaitu aktualisasi diri, menghayati peran gue di dunia ini seperti apa. Itu puncak piramida yang membuat kayak mendefinisikan kebutuhan seseorang. Karena sekali lagi, kalau kalian benar-benar perhatiin, banyak loh orang-orang di dunia ini yang mereka itu mengerjakan sesuatu yang gak ada kaitannya sama survival. Gak ada kaitannya. Contoh tadi charity. Lu charity gak charity, ya gak terlalu mengganggu kehidupan lu gitu loh. Bahkan kalau orang mau jahat, waktu yang lu pakai buat charity, itu bisa lu pakai buat mengembangkan bisnis, ya kan? Kerja lebih banyak, ABCD. Bukan jahat, value berbeda. Realistis lah, betul. Realistisnya gitu. Tapi lagi-lagi value-nya beda. Jadi semoga guys, dari podcast ini kalian gak cuma mendapatkan tips-tips sehari-hari yang teknis gitu ya, tapi menimbulkan pertanyaan. Gue suka kasih pertanyaan. Gue suka bikin pendengar, orang yang gue ajak bicara tuh mikir. Karena hanya dari pertanyaan yang bagus, maka pengembangan diri kita juga bisa bagus. Apa sih value kamu? Pekerjaan? Relationship kah? Value-value yang sifatnya prof sosial kah? Value-value yang sifatnya mungkin lebih ke pengembangan diri. It's okay. Tapi kalau kalian belum kebayang value gue apa ya, this is a good time to think about it. Itu value gue bro, actually kalau lo mau tahu ya, gue nggak ada prososial sama sekali. Kalau di gue lebih ke kolaborasi. Kolaborasi kita kerjain suatu bareng-bareng, di mana gue untung, lu untung, dan kita mencapai visi yang baik. Mungkin visi itu bisa altruistic in a way. Tapi gue nggak suka charity. Itu buat gue ya nggak sesuai sama value gue aja. Tapi poin yang menarik adalah acts of kindness. Kalau ada orang yang diperdebatkan ini tuh, lu berbuat baik sama orang demi your own gain itu perlu didebatin atau enggak, gue nggak sama sekali. Kalau ini sah-sah aja itu kan. Cuma ya agak sulit sih ya untuk do acts of kindness. Gue merasa orang kayak lu mungkin, atau orang kayak Vivian itu tuh kayak bisa banget gitu ya. Vivian disebut Vivian. Kalau dengar terngefly ya Vivian. Kayak gimana gitu, kayak orang yang baik gitu kan. Orang Hufflepuff mungkin. Nah oke ya. Kalau Harry Potter. Iya. Anyway, ya tapi itu boleh sih dicoba ya. Simple kayak bilang lu cantik atau lu apa gitu. Itu kan apa ya? Betul, itu simple aja. Tapi itu bisa buat orang tuh ya ekstrimnya nggak jadi bunuh diri. Kayak gitu. Betul banget. Dan tadi gue belum kasih contoh-contohnya. Thank you. Apa lu reminder, guys? Tumpuk tengah kalau di restoran itu udah acts of kindness atau tumpuk tengah? Kayak misalnya kalau kita di restoran gitu ya, di KFC nampannya disatuin, segala sedotan-sedotannya kita kumpulin, bungkus sampah-sampahnya. Jadi mereka waiternya itu tinggal angkat aja, nggak usah pusing kumpulin semuanya gitu. Dibuang sendiri atau ya itu?
ya. Itu Intinya itulah, just be proper lagi. Betul lah. Betul. Akan ada orang pertama kali tumpuk tengah dikumandangkan ya, dipopulerkan. Sorry ya, banyak orang menentang loh. Itu kan gajinya waiter, masa kita ngerjain ini. Lu nggak disuruh cuci piring. Kadang gue kesel gitu loh. Lu nggak disuruh cuci piring gitu. Kerjaan mereka nggak cuma buat ambil-ambil gitu. Apa susahnya sih bikin mereka hemat waktu 30 detik? Apa sih susahnya bikin mereka tuh seneng? Karena bayangin kita jadi pelayan ya, ngeliatin ada yang tumpuk tengah, kita tinggal ambil, merasa dihargai loh. Itu intinya. Benar. Itu intinya. Jadi sebenarnya ketika orang kan nggak mau kan mereka digaji gini-gini, saatnya I'm sorry, gue bakal belak-belakan, coba renungkan value kamu. Oke. Bahkan hal-hal lain misalnya kayak tadi pujian yang simple, itu kan basa-basi. Beda basa-basi dengan enggak adalah lu tulus atau enggak. Kalau dalam hati ini orang norak banget, terus lu tetap muji, nah itu basa-basi. Oke. Tapi kalau lu tulus, memang lu seneng bajunya gitu ya, lu seneng sama apa gaya rambut barunya gitu, silakan lakukan gitu. Bayarin uang tol orang di belakang misalnya, itu salah satu banyak ide deh yang gue nggak bisa ini. Kayak kadang gue sengaja tulis note kecil gitu, apa pekerjaan kamu bagus, thank you ke pelayan. Gue kadang tulis apa, lakukan hal-hal kecil di chat. Ada orang habis presentasi dan dia ternyata gugup misalnya, selesai presentasi, tadi gue lihat lu gugup tapi lu tetap apa melewatinya dengan baik, bagus gitu. Itu aja udah bagus. Ke teman-teman ngerjain apa gitu, pujian, kasih komplimen dikit, kasih ini ABCD, hal-hal kecil yang seperti itu. Percayalah, nggak cuma bikin kita feel good, tapi orang lain pun bisa feel good. Dan kayaknya itu bisa buat kita jadi lebih mentally healthy deh. Karena mungkin secara nggak sadar kita bisa melihat diri kita sebagai lu orangnya yang baik ya gitu. Kayak lu bukan an asshole gitu. Iya. Itunya. Dan self image yang baik itu bisa membuat lo jadi orang lebih stabil gitu kan. Jadi itu good insight. Betul. Senyum kalau ada orang ngelap apa ngepel, Pak permisi ya, sorry gitu. Itu orang seneng ketimbang jalan tapak tek gitu ya. Itu aja sebenarnya membuat mereka merasa dihargai. Pokoknya yang gini-gini deh. Kita nggak minta small of and kindness kayak di luar negeri. Wah di hari apa gitu beli buket bunga bagi-bagi. Nggak harus. Oke. Bener-bener nggak harus. Kasih senyuman udah termasuk. Ini deh satu aja deh tips gue deh. Say thank you. Itu aja. Please and thank you. Please, itu magic word betul. Itu magic word. Thank you ya udah mulai thank you ya udah beresin, thank you ya udah ABCD gitu, hal kecil. Dan kayaknya benar sih ini tuh habit. Jadi ada orang yang diberkati dengan ini, dalam artian kayak dia dari awal lahir dididik sama orang tuanya dengan kayak gini gitu. Tapi ada yang enggak, tapi nggak masalah, bisa pelajarin kok. Bisa dilatih. Betul. Dilatih, benar. Oke. Wow. Nice. Oke, Rick, pesan terakhir penutupnya untuk orang-orang yang merasa bahwa mereka kurang stabil dan pengen jadi stabil dengan cara ngelakuin tips-tips ini, ya kan? Apa tuh pesan terakhir buat mereka dari lu? Kuncinya adalah sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengcombat atau mengatasi atau menangani gitu ya. Hal-hal yang kita nggak mau adalah kebalikannya. Contoh kayak tadi lu bilang, menghadapi ketidakstabilan emosi atau kesehatan mental gitu. Kebalikannya, buat habit yang stabil. Oke, buat habit yang stabil. Jangan terlalu jahat ke diri sendiri. Kalau misalnya, aduh gue belum ngerjain ABCD, start from something small. Lihat gaya tidurmu, pola tidurmu selama ini udah oke atau belum. Lihat gaya komunikasimu, lihat apa yang sehari-hari kamu lakukan. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Tips terakhir adalah, coba deh liatin. Kalian bisa mengembangkan ini ke apapun, tapi kok bisa secepat mungkin. Dalam seminggu, kalian bikin tabel, Senin sampai Minggu misalnya. Dari bangun sampai tidur, kalian udah ngapain aja. Tulis. 7 sampai jam 8 sampai jam 5 kerja. Bahkan detail, breaknya ngapain. Misalnya di jam 12 sampai jam 1. Terus, kemudian lihat aktivitas kalian. Oh ternyata selama ini, kalian akan kaget berapa banyak waktu kosong yang sebenarnya kita punya. Dan kita mendetailkan aktivitas itu. Dan dalam waktu kosong itu, ambil waktu untuk pengembangan diri. Oke teman-teman, sekali lagi, hal besar selalu merupakan akumulasi dari hal-hal kecil. Entah itu kesehatan fisik, entah itu kesehatan mental, entah itu dalam hubungan relationship. Benar. Oke, awesome. Mantap.
Wow, oke. Belajar banyak ya, banyak PR gitu ya. Oke. Yes. Rick, thank you banget sekali lagi ya untuk sharingnya. Betul, kita dari sebuah platform konseling online yang namanya bicarakan.id. Nama aku Andre, ini Eric. Eric itu adalah konselor, seorang psikolog tentunya, dan konselor dari bicarakan.id. Nah, kalau kalian tertarik untuk memperbaharui atau mengimprove habit-habit kecil kalian dan merasa bahwa kayaknya enak nih kalau gue dapat guidance dari seorang konselor, itu a really good idea dan boleh banget dilakuin. Konseling zaman sekarang tuh gampang, praktis. Kalian bisa bicara tentang masalah, ketakutan atau kekhawatiran kalian dengan seorang konselor terpercaya seperti Eric. Caranya gampang, kunjungin website di www.bicarakan.id, www.bicarakan.id, dan jadwalin konseling pertama kalian di sana. Oke, segitu aja kali ya dari kita. Thank you banget untuk perhatianmu, dan sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Bye bye. Dadah. Oke. Halo, terima kasih untuk perhatianmu. Kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa mendukung kami dengan cara share video ini ke satu orang terdekatmu yang menurutmu membutuhkan. Kamu juga bisa mendukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain notification bell supaya nggak terlewat episode terbaru dari kami. Terakhir, kami sangat mendukungmu untuk menjadwalkan sesi konseling online pertamamu via telepon suara dengan konselor di video ini ataupun konselor lainnya dengan cara klik www.bicarakan.id. Sekali lagi, www.bicarakan.id. Semoga kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Angkat Bicara.